Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Iis Toha dalam tutorial cara menyusun laporan penelitian tindakan kelas bagian pertama. Indahnya berbagi ilmu. Untuk itu, apabila dirasa sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, mari kita like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Itu Bapak yang saya hormati, mengapa kita harus menulis PTK, penelitian tindakan kelas? Sebagai seorang guru, kita dapat mengajar sambil meneliti. Juga untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang kita laksanakan, serta dapat meningkatkan profesionalisme guru. Apa karena? Pada dasarnya, PTK berasal dari permasalahan sehari-hari di kelas, bersifat kontekstual, pelaksanaannya kolaboratif, bersifat luas, situasional, dan spesifik. Adapun prinsip-prinsip PTK, yaitu tidak mengganggu komitmen mengajar, tidak menuntut waktu tambahan, metode yang reliable, dan merupakan masalah yang sesuai dengan tupoksi. Apa manfaat PTK? Merupakan inovasi pembelajaran, bermanfaat sebagai pengembangan kurikulum, bermanfaat untuk peningkatan profesionalisme guru. Pada kegiatan pengembangan profesi guru, salah satu kegiatan guru yang dalam meningkatkan PPM, salah satunya dapat berupa penelitian tindakan kelas. Nah, salah satu dari karya tulis ilmiah melalui PTK disarankan karena merupakan laporan kegiatan nyata guru di kelas, juga sesuai dengan tujuan pengembangan profesi guru. Apa itu PTK? PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya, sehingga berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Di dalam PTK harus ada tindakan yang nyata, yang diyakini lebih baik dari yang biasa dilakukan. Bagaimana mendiagnosis dan menetapkan masalah? Masalah PTK hendaknya berasal dari persoalan-persoalan bagi guru di kelas. Di dalam mendiagnosa permasalahan untuk PTK ini, guru dan kolaborator harus ingat bahwa tidak semua topik penelitian dapat diangkat sebagai topik PTK. Misalnya, PTK yang dikaitkan dengan pengelolaan kelas, maka kita dapat meneliti untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar, meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar, menerapkan pendekatan belajar mengajar yang inovatif, serta mengikutsertakan pihak ketiga dalam proses belajar mengajar. Adapun PTK yang dikaitkan dengan proses belajar mengajar, maka dengan PTK kita dapat menerapkan metode mengajar, mengembangkan kurikulum, meningkatkan peranan siswa dalam belajar, dan memperbaiki metode evaluasi. Sedangkan PTK yang dikaitkan dengan pengembangan penggunaan sumber-sumber belajar, kita dapat melaksanakan PTK dengan pengembangan memanfaatkan media atau alat peraga, sumber-sumber lingkungan belajar, dan peralatan tertentu yang mendukung proses pembelajaran. Bagaimana langkah awal penelitian? Kita harus dan masalah identifikasi permasalahan. Nah, kita laksanakan refleksi dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Misalnya, jika ditemukan permasalahan berupa rendahnya motivasi dan hasil belajar kimia pada kompetensi keseimbangan kimia, maka kita identifikasi permasalahan apa ini yang menjadikan rendahnya motivasi dan hasil belajarnya. Kita temukan, identifikasikan, misalnya nih, tidak ada biaya untuk membeli buku kimia, belum dimanfaatkannya alat peraga,
Metode mengajar guru masih monoton, tidak adanya bimbingan belajar dari orang tua, lingkungan sekolah yang tidak mendukung misalnya. Kita lihat di sini dari ketentuan bahwa permasalahan harus merupakan tupoksi guru, sehingga permasalahan yang mengelilinginya ini kita harus bisa memilahnya. Dalam hal ini tidak adanya biaya untuk membeli buku di lingkungan sekolah, tidak adanya bimbingan belajar dari orang tua, ini bukan tupoksi guru. Yang bukan tupoksi guru diantaranya adalah belum dimanfaatkannya alat peraga, guru mengajar masih monoton, dan media pembelajaran juga belum dimanfaatkan. Ini bisa kita pilih salah satu. Misalnya kita memilih alat peraga yang tidak dimanfaatkan, sehingga menimbulkan rendahnya motivasi dan hasil belajar kimia pada kompetensi kesetimbangan tadi. Motivasi ini dan hasil belajar ini merupakan variabel terikat, diberi lambang Y. Sedangkan alat peraga, pemanfaatan alat peraga, ini kita katakan sebagai variabel bebas atau variabel tindakannya, dan diberi lambang X. Sama, ini juga demikian. Rendahnya minat dan hasil belajar merupakan Y atau variabel terikat, sedangkan pemanfaatan media laboratorium misalnya disebut dengan variabel terikat. Oleh karena itu perlu adanya solusi. Agar permasalahan dapat dipecahkan, atau guru perlu melakukan tindakan, yaitu melakukan X agar dapat meningkatkan Y. X itu apa? X adalah tindakan yang merupakan variabel bebas. Inilah ciri dalam penelitian tindakan kelas, di mana harus ada tindakan nyata. Kegiatan itu merupakan refleksi hasil belajar. Nah, tindakannya yang mengaplikasi tadi itu merupakan refleksi hasil belajar. Di samping hasil belajar, guru harus memperhatikan proses pembelajaran. Jadi, kalau hasil belajar yang tadi dimaksud adalah, misalnya tadi ada hasil belajarnya rendah dan seterusnya. Guru juga harus memperhatikan proses pembelajaran. Apa yang dilakukan? Maka, lakukan hal-hal berikut. Dalam merefleksi hasil belajarnya ini, kita harus bertanya pada diri sendiri tentang kelas yang kita ampu. Ada apa dengan kelasku? Bagaimana keaktifan belajarnya, kemandirian belajarnya, motivasinya, keberanian bertanya, keberanian menjawab pertanyaan, disiplin mengerjakan tugas atau tidak. Anak mau masuk kelas secara on time atau tidak. Jika memang bermasalah, maka masalah itu perlu dipecahkan. Siapa yang memecahkan? Guru selaku peneliti. Pemecahannya berupa apa? Berupa suatu tindakan. Variabel pada pemecahan masalah berupa variabel tindakan atau disebut dengan variabel X. Nah, variabel tindakan itu harus sesuai dengan tupoksi guru. Berupa apa saja? Bisa berupa metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, penggunaan alat pembelajaran, penggunaan media, dan sebagainya. Bergantung pada masalah yang dihadapi. Contoh, guru merefleksi, ada temuan bahwa keaktifan siswa rendah, maka harus dipecahkan persoalan itu. Apa penyebabnya? Dicari penyebabnya. Kenapa siswa malas bertanya? Oh, siswa minatnya kurang. Oh, cara mengajar guru masih konvensional. Mengapa? Apakah penggunaan medianya yang kurang baik?
tidak digunakan misalnya. Oh, kalau begitu, aku harus mencari media yang dapat membantu siswa mengais ide-idenya ini. Nah, kalau begitu, aku akan mencoba menggunakan media animasi. Nah, saya akan mencoba menggunakan media animasi interaktif agar menarik anak-anak. Ya, inilah hakikat dari penelitian tindakan kelas. Jika demikian, maka formula judulnya bisa memilih salah satu di antara ini. Misalnya, upaya meningkatkan Y melalui X, optimalisasi Y melalui X, atau penggunaan X untuk meningkatkan Y, atau peningkatan Y melalui X untuk meningkatkan Y. Ya. Ingat bahwa Y adalah variabel terikat. Ini misalnya keaktifan, hasil belajar, materi pokok apa. YX adalah variabel bebas, tindakannya. Misalnya ini media animasi. Perhatikan judul berikut. Jika ada judul-judul seperti ini, apakah ini merupakan judul PTK? Bukan. Ini bukan judul PTK. Namun, judul-judul ini sesuai dengan penelitian tindakan, bukan tindakan kelas, tapi ini penelitian tindakan saja. Apabila ada permasalahan seperti ini, rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara X dan Y, di mana X dan Y adalah yang seperti di atas ini? Permasalahan ini bukan merupakan rumusan masalah pada PTK. Rumusan masalah tersebut termasuk penelitian kuantitatif korelasional, sehingga judul yang sesuai adalah bisa hubungan antara X dan Y atau studi korelasi antara X dan Y. Apabila terdapat rumusan permasalahan, apakah terdapat pengaruh X terhadap Y? Ini juga bukan rumusan masalah pada PTK, namun pada penelitian tindakan dan termasuk penelitian kuantitatif eksperimen. Maka judul yang sesuai adalah pengaruh X terhadap Y atau studi komparatif tentang X terhadap Y. Rumusan permasalahan ketiga, apakah melalui X dapat meningkatkan Y? Nah, inilah yang disebut rumusan masalah PTK. Ciri PTK adalah memperbaiki proses pembelajaran. Ya, ada cirinya kata-kata meningkatkan. Dan termasuk penelitian tindakan kelas. Ciri PTK hanya berlaku di kelas itu, tidak berlaku universal. Sehingga judul yang sesuai adalah upaya meningkatkan Y melalui X, atau optimalisasi Y terhadap X, atau penerapan X untuk meningkatkan Y, penggunaan X untuk meningkatkan Y, peningkatan Y melalui X. Menentukan suatu tindakan atau variabel terikat, kita bisa memperhatikan model-model pembelajaran. Apabila sudah dilaksanakan penelitian, maka buatlah dalam bentuk laporan. Laporkan dalam bentuk laporan penelitian tindakan kelas. Bagaimana menyusun suatu judul PTK? Karakteristik pada judul PTK harus memuat 3 unsur. Yang pertama, unsur apa yang ditingkatkan. Yang kedua, menggunakan tindakan apa, harus ada tindakan apa. Yang ketiga, unsur siapa yang akan ditingkatkan. Contoh, unsur apa? Di sini judulnya peningkatan keterampilan menulis narasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ini yang ditingkatkan. Tindakannya untuk bagaimana tindakannya? Melalui metode bla bla bla. Siapa yang ditingkatkan? Siswa kelas
10 akuntansi 1 SMK bla bla bla. Begitu. Yang lain, belajar siswa pada konsep sistem pencernaan makanan dan pada manusia dan hewan vertebrata. Ini memenuhi unsur apa? Melalui pembelajaran kooperatif model mencari pasangan, ini memenuhi unsur tindakannya. Dan pada siswa kelas 11 misalnya dan seterusnya, ini merupakan unsur siapa yang ditingkatkan. Jadi harus ada unsur apa yang ditingkatkan, tindakannya melalui apa, dan siapa yang ditingkatkan. Seperti ini. Contoh judul PTK yang lain yang bisa digunakan untuk referensi. Contoh tindakan lain, ini Bapak Ibu Guru. Bisa model pembelajaran, ini metode karya ilmiah berkelompok, belajar melalui pendekatan problem solving, metode think, write, and talk, ya, model pembelajaran jigsaw, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, tiba saatnya kita latihan. Silahkan Bapak Ibu tulis rancangan judul PTK-nya. Jangan lupa penuhi unsur tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan, pilih dari model-model pembelajaran, penggunaan metode, dan seterusnya ya, penggunaan media pembelajaran. Kemudian apa yang ditingkatkan, sesuaikan dengan kompetensi pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu masing-masing. Siapa yang ditingkatkan? Tentunya siswa yang Bapak Ibu ampu di kelas itu, di kelas yang terjadi atau muncul permasalahan. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat berkarya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum.